Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, selamat pagi saudara-saudara semangsa dan air. Kembali kita di channel YouTube TWKK Japiter Tinambunan. Sebelum baca firman, kita bernyanyi dari Ukende nomor 135, Otondi Parbadia. Shalom, selamat jumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 2. Dan kata pengantar. Pengantar. Buku Ulangan terdiri dari serangkaian pidato-pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan panjang
lewat padang gurun, dan sebelum masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu. Beberapa pokok yang penting dari buku ini ialah: 1. Musa mengingatkan bangsa Israel akan peristiwa besar selama 40 tahun yang terakhir. Ia mohon kepada bangsa Israel supaya mereka ingat bagaimana Allah memimpin mereka melalui padang gurun, dan karena itu mereka harus taat dan setia kepada Allah. Yang kedua, Musa mengulangi 10 perintah Allah, dan ia menekankan arti perintah yang pertama. Ia minta dengan sangat supaya orang Israel beribadah kepada Tuhan saja. Lalu ia mengulangi beberapa hukum dan perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel di tanah yang sudah dijanjikan. Yang ketiga, Musa mengingatkan bahwa Israel akan arti ikatan perjanjian Allah dengan mereka. Ia mendorong bangsa itu supaya membaharui kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Yang keempat, Yosua ditunjuk sebagai pengganti Musa untuk memimpin umat Allah sesudah menyanyikan sebuah lagu pujian bagi kesetiaan Tuhan dan mengucapkan berkat atas suku-suku Israel. Musa meninggal di Moab, di sebelah timur Sungai Yordan. Tema pokok buku ini ialah bahwa Allah sudah menyelamatkan dan memberkati umat pilihannya, bangsa yang dikasihinya. Jadi bangsa Israel tak boleh lupa akan hal itu. Mereka harus mentaati Allah supaya mereka tetap hidup dan terus diberkati. Ayat-ayat yang paling penting dalam buku ini ialah 4-6, yaitu pasal 6 ayat 4-6. Ayat-ayat ini memuat kata-kata yang oleh Yosua disebut hukum yang terbesar. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkan itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Itulah sebagai kata pengantar daripada kitab Ulangan. Sekarang kita masuk di dalam pasal 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan. Buku ini berisi kata-kata yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel
ketika mereka berada di pasar gurun di lembah Yordan. Lembah itu ada di sebelah timur sungai Yordan, dekat kota Suf, antara kota Paran di satu pihak dan kota-kota Topel, Laban, Hazerot, dan di Jahab di pihak lain, atau Gunung Sinai sampai ke Kades Barnea lewat daerah pegunungan Edom diperlukan 11 hari perjalanan. Pada tanggal 1 bulan 11 dalam tahun ke-40 sesudah mereka meninggalkan Mesir, Musa menyampaikan kepada bangsa itu semua yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada mereka. Itu terjadi sesudah Musa mengalahkan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di kota Hesibon, dan Og, raja Basan, yang memerintah di kota-kota Asyatorot dan Edrei. Jadi, di sebelah timur Yordan di daerah Moab, Musa untuk pertama kalinya menerangkan hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Kata Musa, waktu kita berada di Gunung Sinai, Tuhan Allah kita berkata, "Kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini. Sekarang bongkarlah perkemahanmu dan pergilah ke daerah pegunungan orang Amori dan ke seluruh daerah di sekitarnya, yaitu lembah Yordan, di daerah berbukit dan dataran rendah, daerah di sebelah selatan dan pantai Laut Tengah. Pergilah menduduki tanah Kanaan dan pegunungan Libanon sampai ke sungai besar Efrat. Aku, Tuhan, telah menjanjikan seluruh tanah itu kepada leluhurmu Abraham, Ishak, dan Yakub, serta keturunan mereka. Jadi pergilah menduduki tanah itu." Musa mengangkat hakim-hakim. Musa berkata kepada bangsa itu, "Waktu kita berada di Gunung Sinai, saya berkata kepadamu, tanggung jawab untuk memimpin kamu terlalu berat bagi saya. Saya tak dapat melakukannya seorang diri, sebab Tuhan Allahmu telah membuat jumlahmu bertambah sebanyak bintang-bintang di langit. Semoga Tuhan Allah nenek moyangmu terus memberkati jumlahmu sampai 1000 kali lipat, dan menjadikan kamu bangsa yang makmur seperti yang telah dijanjikannya. Tetapi bagaimana mungkin saya sendirian dapat memikul tanggung jawab yang berat untuk membereskan semua persoalanmu? Pilihlah dari setiap suku beberapa orang laki-laki yang bijaksana, berpengalaman, dan penuh pengertian, supaya saya mengangkat mereka untuk memimpin kamu. Usul itu kamu terima dengan baik, sebab itu di antara pemimpin-pemimpin yang kamu pilih, beberapa orang yang bijaksana dan berpengalaman saya ambil dan saya angkat untuk mengepalai kamu. Beberapa dijadikan pemimpin atas 1000 orang, yang lain atas 100 orang, atas 50 orang, dan atas 10 orang. Saya juga mengangkat pemimpin-pemimpin lain untuk mengurus suku-sukumu. Pada waktu itu saya menugaskan mereka begini: perhatikanlah perselisihan-perselisihan yang timbul di antara bangsamu. Berilah keputusan yang adil.
baik dalam perkara yang menyangkut orang sebangsamu atau melibatkan orang asing yang tinggal di antara kamu. Keputusanmu janganlah berat sebelah. Setiap orang harus kamu adili dengan cara yang sama, tanpa membedakan siapa orang itu. Jangan takut terhadap siapapun, sebab keputusan yang kamu ambil datang dari Allah. Kalau suatu perkara terlalu sulit bagimu, bawalah kepada saya, supaya saya memutuskannya. Pada waktu itu juga saya memberi petunjuk-petunjuk kepadamu tentang segala hal yang harus kamu lakukan. Mata-mata dikirim dari Kades Barnea. Lalu sesuai dengan perintah Tuhan Allah kita meninggalkan Gunung Sinai dan berjalan melalui padang gurun yang luas dan dahsyat menuju daerah pegunungan orang Amori. Pada waktu kita sampai di Kades Barnea, saya berkata, sekarang kamu sudah sampai di daerah pegunungan orang Amori, tanah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita dan Allah nenek moyang kita. Lihat, di depanmu terbentang tanah itu. Pergilah untuk mendudukinya seperti yang diperintahkan Tuhan. Janganlah bimbang atau takut. Tetapi kamu datang kepada saya dan berkata, lebih baik kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu, supaya mereka dapat mengatakan kepada kita jalan mana yang harus kita lalui dan bagaimana kota-kota yang akan kita datangi. Usul itu saya setujui. Sebab itu saya pilih 12 orang, seorang dari tiap suku. Mereka memasuki daerah pegunungan itu sejauh lembah Eskol, lalu menjelajahinya. Kemudian mereka kembali kepada kita membawa buah-buahan yang mereka dapat di sana dan melaporkan bahwa negeri yang akan diberikan Tuhan Allah kita itu sangat subur. Tetapi kamu melawan perintah Tuhan Allahmu dan tak mau memasuki negeri itu. Kamu mengomel begini, Tuhan benci kepada kita, maka ia membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya mereka membunuh kita. Jadi untuk apa kita ke sana? Orang-orang yang kita kirim ke sana membuat kita takut dengan melaporkan bahwa bangsa itu lebih kuat dan lebih gagah dari kita, dan bahwa mereka tinggal di kota-kota yang temboknya setinggi langit. Mereka melihat raksasa di sana. Tetapi saya berkata, jangan takut kepada orang-orang itu. Tuhan Allahmu akan memimpin kamu dan berjuang untukmu seperti sudah kamu saksikan sendiri di Mesir dan di padang gurun. Kamu melihat bagaimana Tuhan Allahmu membawa kamu dengan selamat sepanjang jalan itu sampai ke tempat ini. Tiada bedanya seperti seorang ayah menggendong anaknya. Tetapi walaupun saya sudah berkata begitu, kamu belum juga mau percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu untuk mencari tempat berkemah bagimu. Ia menunjukkan jalan kepadamu di waktu malam dalam tiang api dan di waktu siang dalam tiang awan. Tuhan menghukum Israel. Tuhan mendengar keluhanmu lalu menjadi marah. Ia bersumpah, tak seorang pun dari angkatan
jahat ini akan memasuki negeri subur yang kujanjikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb, anak Jefune, akan memasukinya, karena ia tetap setia kepadaku. Kepada Kaleb dan keturunannya akan kuberikan negeri yang telah dijelajahinya itu. Kamu juga melelahkan dia. Daerahnya masih kita duduki sampai sekarang. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, Raja Sihon dan negerinya kuserahkan kepadamu. Ambillah dan dudukilah negeri itu. Maka datanglah Sihon dengan seluruh pasukannya untuk memerangi kita dekat kota Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita. Lalu kita mengalahkan dia beserta anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu juga kita rebut dan hancurkan setiap kota dan bunuh seluruh penduduknya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tak ada yang dibiarkan hidup. Ternak mereka kita ambil dan kota-kotanya kita rampasi. Dengan pertolongan Tuhan Allah, kita dapat merebut semua kota itu, mulai dari Arur di ujung lembah Arnon dan kota di tengah lembah itu sampai ke daerah Gilead. Tak ada kota yang temboknya terlalu kuat bagi kita. Tetapi kita tidak mendekati daerah orang Amon atau tepi sungai Yahbok atau kota-kota di daerah pegunungan atau tempat lain manapun yang dilarang Tuhan Allah kita. Israel mengalahkan Raja Og. Pasal yang ketiga. Kemudian kita bergerak ke utara menuju daerah Basan. Og, Raja Basan, maju dengan seluruh tentaranya untuk memerangi kita dekat kota Edrei. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, jangan takut kepadanya, Musa. Aku akan menyerahkan dia, tentaranya, dan seluruh daerahnya kepadamu. Perlakukanlah dia seperti telah kuperlakukan Sihon, Raja Amori, yang memerintah di Hesibon. Jadi Tuhan Allah kita juga menyerahkan Raja Og dan rakyatnya kepada kita, dan mereka semua kita kalahkan. Pada waktu itu kita rebut semua kotanya, tidak ada satu pun yang tertinggal. Semuanya ada 60 kota yang kita rebut di seluruh daerah Argob yang diperintah Raja Og dari Basan. Semua kota itu diperkuat dengan tembok-tembok yang tinggi, pintu-pintu gerbang, dan palang-palang pintu untuk menutup gerbang-gerbang itu. Selain itu, ada banyak kota lain yang tidak bertembok. Semua kota itu kita hancurkan, dan semua orang lelaki, perempuan, dan anak-anak mereka kita bunuh, seperti yang kita lakukan dengan kota-kota Raja Sihon dari Hesibon.
ternak mereka kita ambil, dan kota-kota itu kita rampoki. Pada waktu itu kita ambil dari kedua raja Amori itu daerah di sebelah timur sungai Yordan dan sungai Arnon sampai ke gunung Hermon, atau gunung Hermon disebut Siron oleh orang Sidon dan Senir oleh orang Amori. Kita ambil seluruh wilayah Raja Og dari Basan, kota-kotanya di dataran tinggi, daerah Gilead dan Basan, terus ke timur sejauh kota Salka dan Edrei. Raja Og adalah orang Repaim yang terakhir. Peti mayatnya terbuat dari batu, panjangnya 4 meter dan lebarnya hampir 2 meter menurut ukuran yang ditetapkan. Sampai sekarang masih dapat dilihat di Raba, kota orang Amun. Suku-suku yang menempati daerah sebelah timur sungai Yordan. Sesudah tanah itu menjadi milik kita, saya berikan kepada suku Ruben dan Gad daerah sebelah utara kota Arur dekat sungai Arnon dan sebagian dari daerah pegunungan Gilead termasuk kota-kotanya. Kepada setengah suku kota Manase saya berikan sisa daerah Gilead, juga daerah Basan bekas jajahan Og, yakni seluruh wilayah Argob atau Basan terkenal sebagai negeri orang Repaim. Yair dari suku Manase mengambil seluruh wilayah Argob, yaitu dari Basan sampai perbatasan Gesur dan Maaka. Ia menamai desa-desa itu menurut namanya sendiri, dan sampai sekarang masih terkenal sebagai desa-desa Yair. Daerah Gilead saya berikan kepada kaum Makir dari suku Manase, dan kepada suku-suku Ruben dan Gad saya berikan daerah antara Gilead dan sungai Arnon. Tengah sungai itu merupakan perbatasan mereka di sebelah selatan, sedangkan di utara mereka berbatasan dengan sungai Yabok yang sebagiannya merupakan batas negeri orang Amori, negeri orang Amon di sebelah barat. Daerah mereka terbentang sampai ke sungai Yordan, dari Danau Galilea di utara sampai Laut Mati di sebelah selatan, terus sampai ke kaki Gunung Pisgah di sebelah timur. Pada waktu itu saya memberi kepada mereka perintah ini: Tuhan Allahmu memberikan kepadamu daerah sebelah timur sungai Yordan untuk tempat tinggalmu. Tetapi prajurit-prajuritmu harus bersenjata dan menyeberangi sungai Yordan, mendahului suku-suku Israel yang lain. Hanya anak istrimu serta ternakmu yang banyak boleh tinggal di kota-kota yang sudah saya berikan kepadamu. Bantulah orang-orang sebangsamu sampai mereka menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka
di sebelah barat sungai Yordan, dan sampai Tuhan memperkenankan mereka hidup dengan tentram di sana, seperti yang dilakukannya bagimu di sini. Baru sesudah itu kamu boleh kembali ke tanah milikmu yang telah saya berikan kepadamu. Lalu saya berkata kepada Yosua, engkau telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Sihon dan Og, kedua raja itu. Begitu juga ia akan memperlakukan setiap raja yang kau rebut tanahnya. Jangan takut kepada mereka, karena Tuhan Allahmu akan berjuang untukmu. Musa tidak diizinkan memasuki Kanaan. Pada waktu itu saya mohon kepada Tuhan, ya Tuhan yang maha tinggi, saya tahu bahwa yang kau tunjukkan kepada saya ini baru merupakan permulaan dari perbuatan-perbuatanmu yang besar dan ajaib. Tiada ilah-ilah di langit maupun di bumi yang seperti engkau dapat melakukan hal-hal yang hebat. Izinkanlah saya menyeberangi sungai Yordan, ya Tuhan, untuk melihat negeri yang subur di seberang, daerah pegunungan yang indah, dan pegunungan Libanon. Tetapi kamu telah menyebabkan Tuhan marah kepada saya, sehingga ia tak mau mengabulkan permohonan saya. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah, Musa, jangan kau sebutkan soal itu lagi. Pergilah ke puncak gunung Pisga, dan pandanglah ke arah utara dan selatan, ke timur dan ke barat. Perhatikanlah baik-baik apa yang kau lihat itu, sebab engkau tak akan menyeberangi sungai Yordan. Berilah petunjuk-petunjuk kepada Yosua, tabahkanlah hatinya, sebab dialah yang akan memimpin bangsa itu ke seberang untuk menduduki negeri yang kau lihat itu. Maka tinggallah kita di lembah di seberang kota Bet Peor. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan apa yang kita lihat ya dari pembacaan ini, bahwa Tuhan Allah selalu mendampingi Musa dalam perjalanannya dari Mesir sampai ke daerah Moab, ya, daerah Raja Og, ya, yang sudah dikalahkan. Dan satu hal yang kita pelajari yang sangat baik dari Musa adalah dia membuat suatu manajemen 1, 5, 5, 10, 10, 100, 100 ribu, yaitu membagi-bagi suku-suku. Jadi 1 memimpin 5, 5 memimpin 10, 10 memimpin 20, ya. Jadi kemudian 100 memimpin 1000. Jadi ada manajemen dalam pengaturan dan pemilihan pemimpin di antara mereka untuk menjalankan tugasnya sampai pergi ke tanah Kanaan. Karena Musa harus tinggal di Gunung Pisga dan di Moab dia meninggal, artinya tidak bisa sampai ke tanah Kanaan. Demikianlah bacaan firman Tuhan saat ini. Semoga apa yang kita baca bisa menjadi bahan menambah wawasan kita dalam mempelajari Alkitab. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.